Halo, Assalamualaikum teman-teman. Mohon maaf, waktunya habis ya. Sudah aman semuanya? Bisa terdengar lagi suara saya? Terdengar, Bu. Aman, Bu. Oke, sebentar. Tadi sampai sini ya. Jadi kapan kita menggunakan dalil 1, 2, dan 3 itu perhatikan dulu cara pengambilan sampelnya ya. Dengan pengembalian atau tanpa pengembalian nih ya. Terus ukuran populasinya, populasi terbataskah atau tidak terbatas. Ukuran sampelnya ya, tadi N per N-nya tuh, N per N-nya diperhatikan. Nah, ini adalah contoh. Contoh ini eh, ingin mengulang kembali sih, mengulang kembali yang peluang ya, peluang. Tapi ini untuk membuktikan kalau dalil-dalil ini kan ini ya, rata-rata sampelnya itu sama dengan rata-rata populasi. Nah, kita akan membuktikan ini dulu. Jadi jangan pusing dulu ini untuk menghitung apa sih? Ini adalah untuk membuktikan kalau rata-rata dari sampel itu sama dengan rata-rata populasi yang ini ya. Nah, contohnya misalkan sebuah sampel berukuran N sama dengan 3 nih. Dari populasi yang terdiri dari 5 unsur. 5 unsur ini ada A, B, C, D, dan E. Nah, masing-masing ini untuk yang A, unsur A ada 3 ya, ada 3 sampelnya. B ada 6, C ada 3, D 12, dan E 9. Gitu, ya. Terus diambil sampel N-nya 3 kan. Misalkan kita pilih sampelnya dari unsur ABC aja. Ya, ABC aja. Nah, maka rata-ratanya kan kita harus hitung nih. Kalau rata-rata ABC berarti berapa? Ini ya, jumlah yang A ditambah jumlah B ditambah jumlah C. Dibagi dengan 3. Sini rata-ratanya adalah 4 ya. 4. Terus misalkan kita pemilihan sampelnya menggunakan metode tanpa pengembalian, misalkan pakai kombinasi ya, sehingga jumlah sampel yang kita harusnya kita tarik itu adalah 10. Kenapa 10 kombinasi ya? Dari 5 ini, dari 5 unsur, kita akan hanya ambil 3 nih ABC. Jadi kombinasi dari 5 dan 3 ya. 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali ini 5 dikurangi 3 faktorial adalah 2. Jadi harusnya ada 10 nih. Ada 10 jumlah sampel yang harus kita ambil ya. Ada 10. Dari sini paham dulu teman-teman. Kalau ini nggak paham, nanti ke belakangnya akan repot sih. Nggak apa-apa, ditanya dulu aja kalau misal ada yang tidak paham dari contoh ini. Boleh diulang kembali, Bu, penjelasannya, Bu, dari yang itu yang tanpa pengembalian. Oke, ya, yang ini kombinasi. Oke, kalau bingung nanti pilih belajar lagi yang kombinasi ya. Ini kan karena kita pakai kombinasi ini. Tadi kan rumusnya ada yang N besar pangkat N kecil ya untuk yang permutasi. Tapi kalau untuk kombinasi kan rumusnya pakai rumus kombinasi atau tanpa pengembalian pakainya rumus kombinasi. Nah, di sini adalah 5 ini jumlah unsurnya berapa nih? Kan ada A, B, C, D, E, ada 5 ya di sini nih 5 unsurnya. Populasinya terdiri dari 5 unsur. Sedangkan kita akan mengambil 3 aja nih dari 5 unsur ini. 3 yang kita ambil itu tadi ini ya, A, B, C tadi yang kita pilih nih. Unsur A, unsur B, dan unsur C. Jadi untuk kombinasinya, 5, kita ambil 3 dari 5 gitu. Istilahnya ya, kita ambil 3 dari 5. Kita ambil 3 dari 5. Jadi hasilnya setelah dihitung kombinasinya adalah 10. Jadi ada 10 sampel yang harus kita ambil, yang kita bisa jadikan sampel dari jumlah populasi ini. Paham nggak? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Kalau nanti yang lain misalkan masih bingung, dibuka lagi antara permutasi dan kombinasi ya. Oke, tadi kan ingat-ingat ya, rata-ratanya berapa sih? 4 ya. Rata-ratanya 4. Terus tadi jumlah sampel yang harus kita ambilnya 10 ya. Ada 10. Berarti harus ada 10 kombinasi. 10 kombinasi dari ini. ABC misalnya, ABC, ABD terserah.
CBA gitu ya. Jadi ada 3, tapi ada 10 kombinasi dari huruf-huruf ini, dari unsur-unsur ini. Nah, kalau kita lihat di sini nilai populasinya kan ini ya. Terus kita kombinasikan ada 10 tadi ya. 10 itu kan bisa saja ABC, ABD, ABE karena tanpa pengembalian jadi misalkan ABC dan DBA itu akan sama nilainya gitu ya. Terus juga misalkan ADE ini akan sama dengan EDA. Jadi tidak ada pengulangan di sini ya. Jadi cuma kalau A ada ABC, ABD, ABE, ACD itu ya di sini. Jadi ada 10 kombinasi dari kombinasi 5 dan 3 dari 5 unsur. Oke. Terus kita tentukan nilai-nilai sampelnya. Nah, ini mengacu pada nilai-nilai populasi ini. Kalau misalkan ABC berarti 3 tambah 6 tambah 3 ya. Terus kalau misalkan CDE ini, CDE berarti 3 ditambah 12 tambah 9. Nah, kita rata-ratakan sampelnya di sini ya. Ini adalah rata-rata sampelnya. Berarti jumlah ini dibagi 3. Rata-ratanya berarti 4. Nah, masing-masing ini dirata-ratakan ya. Ada rata-rata sampel X-nya. Paham cara menghitungnya ini? Oh, paham. Insya Allah, Bu. Salah ya. Oke. Nah, jadi dijumlahkan juga berapa sih rata-ratanya adalah 66 ya. Ini jumlah rata-ratanya. Nah, yang ini kita akan saya sisipkan di sini ya, tadi yang 66 ini. Nah, selanjutnya kita buat distribusi frekuensinya. Distribusi frekuensi artinya yang rata-ratanya 4 nih, ya rata-ratanya 4 ada berapa kali muncul dari 10 sampel tadi? Ada 1 ya, rata-ratanya 4. Yang rata-ratanya 5 juga ada 1. Terus yang rata-ratanya 6. 6 ada berapa? 1, 2, 3 ya. Yang rata-ratanya 8 deh. Ada 2. Ada 2 ya. Nah, di sini kan kita sudah buat frekuensinya di tabel frekuensi. Kalau kita jumlahkan frekuensinya berarti harus 10 ya, harus 10 tadi. Setelah itu baru kita hitung distribusi sampling dari rata-rata ini ya, distribusi sampling peluangnya berapa sih gitu. Peluangnya untuk yang nilai 4 ini 0,10 tuh dari mana? Kita hitung Dari peluangnya 1 ya. 10, Bu. Ya, berarti frekuensi sampel 4 ini dibagi dengan frekuensinya ya, jumlah frekuensinya 1/10. Yang 6 berarti kan 3/10. Yang 7 juga 2/10. Jadi kalau kita totalkan probabilitasnya di sini adalah 1,00 ya. Jadi untuk kemungkinan muncul rata-rata 6 itu adalah 0,3. Atau muncul angka 8 itu, rata-rata 8 itu 0,2. Nah, ini sudah probabilitas dari rata-rata itu. Probabilitas dari rata-rata. Terus kita hitung ini, rata-rata dari populasi tadi ya. Nilai populasinya kan A tadi ada 3, B 6, sampai ke E itu 9. Nah, kita jumlahkan, rata-ratakan ya, dibagi dengan 5 berarti. Nah, rata-ratanya ada 6,6 ya, 6,6. Terus tadi kan kita juga sudah menghitung rata-rata dari sampel ini ya, dari 10 sampel ini kita hitung rata-ratanya 6,6 ya, 6,6. Bagaimana untuk menghitung rata-rata sampelnya? Berarti jumlah rata-rata ini dibagi dengan jumlah frekuensinya ya. Jumlah frekuensinya adalah 10. Jadi rata-rata populasi ini sama tidak dengan yang rata-rata sampel? Sama, Bu. Sama ya. Itulah kenapa tadi untuk menghitung rata-rata sampelnya itu dinyatakan sama dengan rata-rata populasi. Asal mulanya dari
konsep ini ya, dari konsep ini. Jadi rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Kalau misalkan nanti diketahui rata-rata populasinya 60, cara menghitung rata-rata sampelnya gimana ya? Gak usah pusing, ya samain aja kayak rata-rata populasi. Sekarang ke standar deviasinya nih. Standar deviasinya lanjut ke contoh tadi ya. Rumus ini harus dibuka lagi, rumus standar deviasi ya. Rumus standar deviasinya. Kalau kita hitung standar deviasi populasi ya, sigma nih, populasi adalah 3,499. Ini kalau kita hitung manual ya, dari sini berarti kita kan buatkan tabel bantu ya, tabel bantu. Nah, rumus ini kita buatkan tabel bantu sehingga diperoleh 3,499. Terus untuk yang sampelnya tanpa pemulihan dan populasinya terbatas. Berarti pakai rumus yang ini ya. Kalau kita lihat ini dalil berapa berarti? Satu, Bu. Dalil Ke 1. 1, Bu. Dalil 1. Dalil 1 itu yang seperti apa syaratnya? Jika sampel berukuran N lebih besar sama dengan 30, Mm-mm. diambil pemulihan dari populasi berukuran N, terdistribusi normal. Mm-mm. Tanpa pemulihan? Ya, Bu, diambil dengan pemulihan, Bu. Makanya dengan pemulihan atau tanpa pemulihan tadi? Dengan pemulihan. Dengan pemulihan kan kalau yang dalil 1 ya. Berarti dalil 2. 2. Dalil 2 ya. Jadi diperhatikan di sini ya, diperhatikan di sini tanpa pemulihan atau dengan pemulihan nih ya, karena di sini kan sigmanya kalau tanpa pemulihan dalil 2 berarti kan harus dikalikan dengan faktor koreksinya ya. Yang ada akar N dikurangi N dibagi N-1-nya ini nih. Ya, dalil 2 ya, teman-teman ya. Paham ya dari sini ya? Nah, kata kuncinya sini, tanpa pemulihan nih, udah jelas nih, tanpa pemulihan. Oh, berarti untuk menghitung simpangan bakunya ya yang ini nih, rumus yang ini. Nah, ya. Paham untuk yang ini ya? Kenapa kita pakai rumusnya yang ini? Sudah paham ya, teman-teman? Rumus simpangan bakunya, kenapa kita pakai yang ini? Paham ya? Terima kasih. Oke, paham? Mohon maaf banyak iklan. Insya Allah ya. Jadi tadi pemanasan lah. Kita bisa tahu pakai dalil 1 atau dalil 2 nih ya. Nah, kalau simpangan bakunya kan nggak sama ya. Antara simpangan baku populasi sama dengan simpangan baku sampelnya. Yang sama cuma rata-ratanya aja tadi ya. Kalau kita hitung manual juga tanpa pakai rumus yang tadi ya, tapi tanpa pakai rumus dalil 2, tapi kita pakai simpangan baku untuk sampel di statistik 1 kemarin ya, itu di hasilnya adalah sama ya. 1,428 untuk yang sampel. Oke, kenapa kita butuh tabel Z? Kenapa sih harus menghitung probabilitasnya itu pakai tabel Z? Kenapa, teman-teman? Oke, kalau tadi kan ukuran sampelnya baru 10 tuh. 10 kita menghitungnya sudah segitu banyaknya ya. Artinya tadi kombinasinya baru 10 kombinasi. Gimana kalau ada 100 kombinasi ya? Berarti kita harus ngarang A, B, C, terus apalagi ya? A, B, C, D, A, D, E gitu ada 100 urutan. Nah, kalau untuk sampel yang cukup besar ya, sampel yang cukup besar itu bisa lebih dari 30 tadi. Lebih dari 30. Maka gunakan untuk menghitung probabilitas yang tadinya ini, probabilitas yang 0, berapa tadi ya? Sorry.
0,01 tadi ada ya, 0,1, 0,3, 0,2. Nah, untuk menghitung ininya pakai gunakan tabel Z tadi ya, tabel Z yang ini. Tahu dari dalil limit pusat ini, pakai yang Z ya, bilangan Z. Nah, artinya apa? Bilangan Z ini rata-ratanya diasumsikan sama dengan 0 ya. Kalau di tabel Z rata-ratanya 0, simpangan bakunya sama dengan 1. Nah, ini probabilitas nilai X-nya diganti dengan nilai Z. Oke, jadi rumusnya adalah ini ya, X dikurangi rata-ratanya, mu rata-ratanya dibagi dengan simpangan bakunya. Oke, contoh 2 misalkan upah buruh industri rokok mempunyai rata-ratanya itu Rp10.000 per hari dan standar deviasi. Ini idealnya ya, contoh ideal, tapi realitanya kita harus menghitung rata-ratanya dulu, menghitung standar deviasinya dulu tadi kan. Nah, kita sudah ketahui rata-ratanya sekian, standar deviasinya 1.200 nih. Terus berapakah probabilitas rata-rata upah buruh dari sampel sebanyak 100 orang? Kalau tadi kan 10 sampel aja ribet ngitungnya. Nah, untuk yang 100 orang ini pakai yang tabel Z tadi ya, tabel Z. Dari 100 orang buruh yang mempunyai upah per harinya di antara 10.100 sampai 10.200. Nah, ini ada distribusinya, ada rentangnya. Yang diketahui apa saja dari sini? Rata-ratanya jangan lupa dituliskan ya rata-rata sampel ini. Rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasinya berarti 10.000. Terus ini simpangan standar deviasinya 1.200 ya. Terus karena populasinya itu tidak diketahui ya. Sedangkan kita kan di sini bisa tahu nih sampelnya berapa? 100 ya. 100 ini termasuk sampel apa? Besar atau kecil? Besar, Bu. Besar ya, mendekati distribusi normal ya. N-nya lebih dari 30. Jadi, untuk menghitung standar deviasinya pakai dalil mana? Dalil 3, Bu. Dalil 3, kenapa? Karena populasinya lebih dari 30. Terus? Populasinya dianggap tidak terbatas ya. Tidak terbatas dan dia dianggap distribusi normal ya. Oke. Jadi untuk menghitung standar deviasinya adalah rumusnya tidak yang dengan dikalikan faktor koreksi ya. Jadi hanya 1.200 dibagi akar N nanti di sini. Artinya standar deviasi rata-rata sampelnya adalah 120. Karena N-nya 100 memenuhi kriteria N lebih dari 30 atau sama dengan 30, maka distribusi rata-rata sampelnya akan berdistribusi normal. Sehingga kita menghitung nilai Z-nya apa? Kalau yang di dalil 3 nilai Z-nya apa rumusnya? Z sama dengan X bar min. Pakai yang ini ya. Kita lihat di tabel Z. Tabel Z-nya sambil dibuka ya teman-teman ya. Tabel Z-nya sambil dibuka. Nah, jadi kita hitung nih probabilitas P itu probabilitas peluang ya. Probabilitas tadi rata-rata 10.100 antara ya. Rata-ratanya antara 10.100 sampai dengan 10.200 sini. Berarti kita hitung nilai Z-nya untuk yang X-nya ini yang 10.100 dulu nih, yang ini ya. Oke, 10.100 dikurangi mu-nya, rata-ratanya tadi 10.000. Dibagi dengan standar deviasinya 120 ya. Artinya nilai Z-nya 0,83. Terus
Terus untuk yang Z2-nya kita hitung yang 10.200 dikurangi rata-ratanya 10.000 dibagi dengan 120. 1,67. Jadi dari tabel distribusi normal bakunya ya, normal bakunya. Nah, kalian lihat di tabel Z-nya 0,83 tuh berapa sih? Ada ya? Tabel Z-nya. Oke, di sini 0, berapa tadi? 0,004 Bu. 0,83 Bu. Ya, jadi dituliskan peluang dari rata-rata antara segini ya, adalah P. Nah, di sini jangan lagi tuliskan 10.100-nya, tapi nilai Z-nya tadi. Yang Z1 kan 0,83 dituliskan di sini ya, Z antara 0,83 dan 1,67. Nah, 0,83, 1,67 dikurangi berarti ya, kita kurangi. Sekarang kita cari yang 1,67 dulu nih. 1,67 berapa nilai Z-nya? 1,67 itu ketiga ya. 1,67. Nah, di sini ya. 1,67 itu di yang tiga ini ya. 0,9525. Betul nggak? Oh, saya salah. Betul Bu. Bener ya. 0,9525 terus dikurangi yang nilai Z-nya 0,83. 0,83 berarti ke atas ya. 0,8 mana nih 0,8 sini tiganya tidak terlihat di atas. Keempat ya 0,83. 0,7967 betul ya. 0,7967 ini. Oke, jadi nanti peluangnya adalah 0,1558 ya. Sini. Kalau digambarkan kurvanya berarti seperti ini ya. Nah, di sini nilai Z-nya 10.100 nih, 10.200. Dituliskan di sini nilai Z-nya 0,83, ini Z-nya 1,67 ya. Ini rata-ratanya adalah 10.000. Ya, paham untuk menghitung nilai Z, kita mengulang kembali kan ya, mengulang kembali yang berdistribusi normal kemarin di statistik 1. Jadi nanti berbeda lagi kalau misalkan P, Z-nya lebih dari nilai Z-nya itu 0,83. Perhitungannya bukan seperti ini lagi ya. Oke, contoh lainnya misalkan, nah ini, misalkan PT Aqua, sebuah perusahaan air mineral ya, rata-rata setiap harinya memproduksi 100 juta gelas air mineral ya. Nah, perusahaan ini menyatakan bahwa rata-rata isi gelasnya per cupnya itu 250 mili dengan standar deviasinya 15 mili. Nah, jadi rata-rata populasinya dianggap menyebar normal. Kenapa dianggap menyebar normal? Rata-rata populasinya. Oke, kita skip dulu deh. Nah, kalau misalkan setiap hari diambil 100 gelas cup ya, 100 cup sebagai sampel acak dengan pemulihan. Kita hitung standar errornya ya atau galat baku dari sampel berapa sih? Terus peluang rata-rata sampel berisi kurang dari 253 mili berapa peluangnya? Terus jika sampelnya diperkecil jadi 25 gelas, kita hitung standar deviasinya berapa dan peluang rata-rata sampel akan berisi lebih dari 255 mili itu berapa peluangnya. Diingat-ingat pernyataannya ya, pertanyaan ininya. Oke, kalau misalkan nomor 1 kita selesaikan pakai dalil yang mana? Dalil Ingat kata kuncinya di sini apa? Ya, Bu.
Dalil 3. Kata kuncinya di sini apa? Di nomor 1. Diambil 111. Iya, terus? Dengan pemulihan. Sampel otak dengan pemulihan. Nah, kalau dengan pemulihan dalil berapa? Oh, dalil 1. Dalil 1 ya. Oke. Dalil 1. Nomor 1 dalil 1. Nomor 2? Nomor 2 dengan dalil 3 ya. 3. Dalil 3. Kenapa dalil 3? Tadi dihitung N per N-nya ya. Dihitung N per N-nya. Oke, kalau N di nomor 2 kan cuma 25 gelas nih. 25 per berapa? Per populasinya tadi 100 juta ya per harinya. Jadi 25 per 100 juta itu populasinya berarti sangat besar ya. Populasinya sangat besar. Dalil 1 dan dalil 3. Oke. Kita hitung yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 berarti galat bakunya pakai yang ini ya, tidak pakai faktor koreksi, tidak dikalikan dengan faktor koreksi. Jadi 15 dibagi akar N. Akar N-nya adalah 100. 100 ini dari mana? Bukan yang 100 juta tadi, tapi sampelnya ya, sampelnya yang 100 gelas ini. Dituliskan N-nya 100 juta nih. Rata-ratanya 250, simpangan baku populasinya 15, dan N-nya 100. Yang B, peluang rata-ratanya kurang dari 253. Berarti kita cari peluang nilai Z-nya kurang dari berapa nih nilai Z-nya ya. Kita hitung di sini. 253 dikurangi rata-ratanya 250. Bagi simpangan bakunya ya. Simpangan bakunya tadi yang ini 1,5 ya, galat baku dari sampelnya. Jadi 3 per 1,5, 2,0. Jadi kalian cari nilai Z-nya 2,0. Jadi gini ya, peluang Z-nya 2,0 berapa sih? 0,9772. Kita lihat di sini betul nggak? 2,0 berarti ini ya. 0,9772 ya. Berarti peluangnya adalah 0,9772. Peluang terambil peluang rata-ratanya kurang dari 253 per cupnya. Paham yang tadi? Yang nomor 1? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Nah, untuk nomor 2 diselesaikan dengan dalil 3. Kita seperti biasa dituliskan diketahuinya apa saja, terus yang ditanyakannya apa saja. Bedanya di N ini ya, N-nya 25. Sehingga ditanyakan peluang rata-ratanya lebih dari 255 mili per cupnya adalah, berarti ini ya, 1,67. Kita cari nilai Z yang 1,67. Nah, kenapa kalau yang di sini, kalau yang lebih dari itu harus dikurangi 1. 1 dikurangi nilai Z-nya. Nilai Z 1,67 berapa? 1,67 itu di keberapa ya? Ketiga ya. 1,67 berarti ini ya. 0,9525 ya. Nah, kenapa peluangnya nggak langsung dituliskan 0,9525, tapi harus dikurangi 1? 10 menit lagi, aduh semoga keburu. Kenapa? Kita anggap ini kan tabel ya, grafik atau Z ya, di sini Z-nya. Kita akan ambil peluang Z-nya itu lebih dari 1,67 ya di sini. Berarti sini ya 1,67. Ini yang harus kita cari nih 1,67. Nilai Z 1,67. Nilai Z 1,67 kalau yang kurang dari tadi kan kurang dari berarti dia di sini ya. Sini. Jadi
kalau belum melewati garis ini, dia langsung saja dituliskan peluangnya. Peluangnya 0, berapa atau nilai Z-nya tadi itu adalah nilai peluangnya. Tapi kalau sudah lebih dari lebih dari peluang ini berarti kita harus menghitung peluangnya yang di sini nih. Menghitung peluang yang di sini otomatis jumlah keseluruhan ini kan harusnya 1 nih ya, 1 peluangnya. Nah, baru 1 dikurangi berapa sih nilai Z ini, peluang ini dikurangi 0,9525. Jadi peluangnya adalah 0,0475 yang ini. Ini bisa kalian refresh lagi untuk distribusi normal ya, berdistribusi normal di pertemuan ke berapa saya lupa di statistik 1. Paham ya? Kalau lebih dari, Z lebih dari sekian, pasti harus 1 dikurangi berapa nih peluang nilai Z-nya. Tapi kalau kurang dari, tinggal dituliskan saja berapa peluangnya yang tadi. Yang ini kan, ya kurang dari, tinggal dituliskan peluangnya berapa. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kita sampai situ dulu. Sampai sini dulu tentang menghitung distribusi rata-rata ya, sampling rata-rata. Ini baru rata-rata, nanti kita menghitung sampling dari standar deviasi ya, ataupun dari proporsi nanti. Kok tidak? Ada yang ingin didiskusikan atau yang kurang jelas? Tanyakan teman-teman. Itu Bu, mengenai tadi Bu, yang menentukan penggunaan dalil-dalilnya Bu masih belum. Dalil-dalilnya ya, masih bingung ya? Iya. Oke, di sini kita coba lihat yang dalil 1 dulu ya. Kata kuncinya coba kalian tuliskan dulu ini. Tuliskan dulu yang ini. Ada 3 ini nih. Tuliskan ya. Tuliskan 3 untuk memperhatikan asumsi-asumsinya. Dari cara pengambilan sampelnya, ukuran populasi, dan ukuran sampel. Terus kita balik lagi ke dalil-dalil ini ya. Fokusnya di sini juga. Kita kan tadi ukuran yang pertama apa? Dari ketiga tadi apa yang pertama? Halo? Pemulihan, Bu. Cara pengambilan sampelnya ya. Nih, cara pengambilan sampel, ukuran populasi, dan ukuran sampel. Nah, berarti di dalil 1 kalian perhatikan cara pengambilan sampelnya apa? Dengan pemulihankah atau tanpa pemulihan ya? Pemulihan. Gitu. Kalau dengan pemulihan dia berarti dalil 1. Dalil Kalau 1. tanpa pemulihan berarti dalil 2. Dalil ya. 2. Yang kedua yang harus kita perhatikan apa? Distribusi, Bu. Distribusinya ya. Distribusinya distribusi normal atau sembarang. Kalau normal berarti antara dalil 1 atau dalil 2. Tapi kalau yang sembarang ya berarti dalil 3. 3. Ini. Dalil 3. Terus apanya lagi? Ukuran sampel ya? Iya, Bu. Nah, ukuran sampelnya kalau di dalil 1 kan sudah jelas N-nya lebih dari sama dengan 30 nih. Dalil 2 juga sama ya. Dalil 3 kita belum tahu ya, kita belum tahu. Walaupun misalkan dalil 1 dan dalil 2 sudah dijelaskan N-nya lebih dari sama dengan 30, tapi kita perhatikan dulu nih populasinya berapa ya. Jangan-jangan 30 per 1 juta. Nah, itu kita hitung lagi N per N-nya. N per N-nya apakah kurang dari 5% ya, atau lebih dari sama dengan 5%. Ya. Kalau lebih dari 5% dan dia tanpa pemulihan, ya. Kalau dia lebih dari 5% berarti balik lagi ke yang ini, populasinya terbatas atau tidak terbatas. Ya. Terbalik ternyata ini lebih dari 5%, sorry ya. Terus yang ini kurang dari sama dengan 5%. Nah, ini lebih dari saja.
Itu paling teman-teman. Jadi kalau ada disebutkan tanpa pemulihan atau dengan pemulihan, berarti dalil 1 dan dalil 2 itu jadi inceran lah. Terus distribusinya ada distribusi normal atau sembarang. Terus ukuran sampelnya termasuk yang besar atau kecil, dihitung lagi N per N-nya. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Oke, ini nanti tugasnya ya, tugas 2. Tugas 2 nih ada 3 soal. Coba kalau dari tugas ini kita coba simak bersama dulu ya, kisi-kisinya dulu deh, biar kalian paham nanti ya. Kisi-kisinya dulu. Nomor 1 nih, kira-kira pakai dalil apa? Dalil yang mana? Dalil 1, Bu. Dalil 1, kenapa? Oh, dalil 2, Bu. Dalil 2, kenapa? Menarikan sampel Tanpa pemulihan, Bu. Dua-duanya ya, dua-duanya. Dua-duanya berarti kalian harus tentuin dulu berapa sih banyak sampel yang harus diambilnya. Dan dengan pemulihan dan tanpa pemulihan. Berarti kalian harus menghitung permutasi dan kombinasinya dulu. Ya, betul nggak? Dan pertanyaan berapa banyak sih sampel yang harus diambil ya? Ukuran N sama dengan 4 yang dapat ditarik dari populasi ini. Dari populasi ini. Dengan pemulihan dan tanpa pemulihan. Nah, itu berarti dihitung dua-duanya. Terus hitung distribusi sampling dari rata-ratanya ya. Penarikan sampel tanpa pemulihan berarti dibuatkan kayak tadi tabel yang tadi ya, karena populasinya ini masih sedikit ya. Dibuatkan kayak tabel peluangnya yang tadi tabelnya. Tabel yang tadi kita bahas rata-rata populasi sama dengan rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi ya. Terus nomor 2. Nomor 2 pakai dalil mana? Dalil 3, Bu. Oke, banyak populasinya 100 ya. Terus nomor A-nya sampelnya kan 10 ya. 10 diketahui nggak dengan pemulihan atau tanpa pemulihan? Tidak diketahui ya. Nggak, berarti kalian cuma memastikan N per N-nya berapa nih? Lebih dari 5% atau kurang dari sama dengan 5%. Cuma pastikan itu aja. Ya. Terus nomor 2 yang B-nya juga sama. Berarti N-nya 25 nih. 25 per 100 termasuk yang populasi terbatas atau tidak terbatas. Itu saja berarti ya. Terus yang nomor 3. Nah, kuncinya sudah ada di sini tanpa pemulihan ya. Berarti dalil berapa tuh? Ada tanpa pemulihan, ada juga menyebar normal di sini ya. Oke, paham ya untuk tugasnya ya? Udah dikasih kisi-kisi nih. Berarti nomor 1 kalian hitung tadi distribusi rata-ratanya yang pakai tabel tadi ya. Less than 1 minute teman-teman. Semoga paham ya. Jadi kalau misalkan takut lupa ya langsung kerjakan aja soalnya sekarang.